Dia manusia, tetapi kepalanya terpasang di tubuh anjing. Karena ini adalah dunia yang meyakini peningkatan mekanis manusia. Demi keabadian, memodifikasi diri mereka menjadi berbagai macam mesin. Namun, hal ini juga memperlebar kesenjangan sosial, menyebabkan eksploitasi yang tak kenal ampun dari kelas atas. Mereka memodifikasi diri menjadi mesin-mesin keren, sementara orang miskin hanya bisa bersembunyi di tempat pembuangan sampah, bertahan hidup dengan mendaur ulang logam bekas. Suatu hari, saat sedang mengais sampah, seorang anak laki-laki tiba-tiba melihat setengah kepala robot. Ia menyadari bahwa bola matanya masih bergerak, lalu membawanya pulang, menghabiskan semua tabungannya untuk memasangkan tubuh. Karena anak laki-laki itu ingin robot itu menjadi ayahnya. Namun, anak laki-laki itu tidak tahu bahwa robot rusak ini bernama Xiang San, yang 500 tahun lalu adalah sosok seperti dewa. Dia menggabungkan seni bela diri dengan tubuh mesin, pernah melawan seluruh armada antariksa sendirian. Meskipun akhirnya gagal, untungnya dia tidak sepenuhnya mati. Ketika dia memahami dunia ini lagi, dia sangat terkejut. Dia merasa ini bukan seharusnya seperti manusia. Ibu anak laki-laki itu, untuk mengobati penyakit anaknya, menjual semua organ tubuhnya, dan menggunakan sisa uangnya untuk memodifikasi dirinya menjadi truk. Terus bekerja keras untuk mendapatkan uang, agar anaknya bisa hidup lebih baik di masa depan. Makanan pokok mereka bukan lagi nasi, mie, atau sayuran, melainkan air gula tembaga. Saat itu, Xiang San bersumpah dalam hati, karena hidup kembali, dia pasti akan mengubah dunia ini. Namun, kehidupan kota kecil yang damai dirusak oleh kedatangan petugas pajak yang disebut pajak gen di sini. Ternyata adalah menyerahkan bayi yang baru lahir. Jika tidak dibayar tepat waktu, kota kecil itu tidak akan mendapatkan perlindungan. Saat kapal perlahan mendarat, petugas pajak keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura intimidasi. Hanya dengan satu tatapan, semua penduduk kota berlutut ketakutan. Wali kota segera mendekat, mengatakan bahwa pajak gen sudah siap. Tetapi ketika petugas pajak hendak memeriksa kelayakan pajak gen, suara melengking tiba-tiba terdengar. Petugas pajak langsung menunjukkan wajah bengisnya. Dia perlahan berjalan ke arah bayi, dan menendangnya tanpa ampun. Melihat bayi itu gemetar ketakutan, petugas pajak menunjukkan ekspresi puas. Lalu dia berkata kepada wali kota, "Suruh seseorang bertarung dengan anjingku. Jika bisa bertahan 5 menit, aku akan melepaskan bayi itu." Wali kota terpaksa menerima tekanan dari petugas pajak, dan dengan enggan menerima tantangan itu, dia kemudian mengirimkan robot terkuatnya. Saat gong mulai berbunyi, robot itu mengumpulkan kekuatan di kedua lengannya, lalu dengan bunyi gedebuk, menyerang anjing itu. Anjing itu melompat, dengan beberapa gerakan cepat, mencapai leher robot. Dengan suara pipa oli pecah, robot itu jatuh tersungkur ke tanah. Dan dari mulai pertarungan hingga sekarang, waktu baru berjalan 5 detik. Saat penduduk desa satu persatu tumbang, Xiang San yang menonton dari pinggir akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Anjing ini terlihat seperti anjing biasa, tetapi sebenarnya ada manusia di dalamnya. Dan manusia itu adalah seorang petarung yang menguasai seni bela diri bionik. Melihat penduduk desa terus-menerus dianiaya, Xiang San perlahan-lahan keluar dari kerumunan. Dia akan mengalahkan penjahat yang mengandalkan kemampuan bela dirinya untuk menindas yang lemah. Saat ini, fragmen-fragmen ingatan di lubuk pikiran Xiang San secara bertahap terbangun. Setelah petugas pajak memberi perintah, anjing jahat itu langsung menyerang Xiang San. Xiang San menggunakan jurus tendangan Fajra, menendang punggung anjing jahat itu dengan keras. Namun, begitu anjing itu mendarat, ia langsung menyerang lagi. Kali ini targetnya adalah baterai Xiang San. Jika berhasil, Xiang San akan kehilangan tenaganya. Dan Xiang San tahu betul arti penting baterai itu. Ancaman kematian memenuhi pikirannya. Insting petarungnya membuatnya mengangkat lengan kanannya. Tepat saat anjing jahat itu hendak mendekat, Xiang San menggunakan jurus siku membanting kepala anjing. Anjing jahat itu langsung lumpuh. Saat semua orang mengira pertarungan telah berakhir, terdengar tawa marah dari dalam tubuh anjing jahat itu. Kemudian, mulutnya tiba-tiba robek dari pangkal telinga. Sebuah wajah manusia yang dijahit muncul. Ini adalah wujud akhir anjing jahat itu. Manusia berwujud anjing. Ia berkata dengan angkuh, "Selanjutnya, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 48 bagian." Melihat ini, Xiang San terkejut. Dia merasa ini adalah penghinaan terhadap martabat manusia. Lalu dia diam-diam mengambil pedang di tanah, mengambil posisi jurus pedang kuno. Anjing jahat itu juga bersiap untuk menyerang. Bulu di bagian belakang tubuhnya mengembang dan robek, menunjukkan 2 lubang masuk dan keluar udara yang simetris. Kemudian, dengan cepat ia menerjang baterai Xiang San. Tapi Xiang San tidak menghentikan serangan anjing jahat itu ke baterainya. Sebaliknya, ia memasukkan pedang ke lubang keluar udara anjing jahat itu. Seketika, kilatan listrik menyelimuti keduanya. Terdengar suara ledakan. Keduanya terlempar. Anjing jahat itu langsung pingsan karena tersetrum. Xiang San terbaring di tanah dengan susah payah. Pertarungan barusan membuatnya teringat banyak hal. Dia pernah menjadi pendekar terbaik di dunia. Untuk melawan invasi asing, dia menyatukan ilmu bela dirinya dengan tubuh mesin. Tetapi pada akhirnya dia gagal.
Dia ingin menangis karena kalah dan kehilangan seluruh umat manusia. Tetapi dia adalah mesin. Dia tidak bisa menangis. Dia hanya bisa memukul dadanya dengan panik. Seolah-olah hanya dengan cara ini dia bisa membuktikan bahwa dia masih hidup. Sementara itu, petugas pajak berjalan dengan wajah muram ke arah anjing jahat itu. Dia mencabut pedang dari tubuh anjing jahat itu. Dan berkata dengan dingin, "Anjing sialan." Tanpa ampun, dia mengakhiri hidup anjing jahat itu. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua bayi. Melihat pesawat petugas pajak pergi, kepala desa tahu bahwa masalah sebenarnya akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, Xiang San mengangkat bangkai anjing ganas itu. Dia bersiap untuk meningkatkan tubuh mekaniknya. Karena hanya dengan cara ini dia bisa menghadapi bahaya selanjutnya. Kemudian, dipandu oleh anak laki-laki itu, dia tiba di rumah Iron Man. Karena Iron Man adalah dokter kota, dia memiliki banyak suku cadang untuk meningkatkan tubuh mekanik. Xiang San menawarkan tulang belakang logam anjing ganas sebagai bayaran. Namun, ketika Iron Man melihat daftar suku cadang, dia langsung mengatakan bahwa Xiang San menulisnya secara asal-asalan. Banyak spesifikasi suku cadang yang tidak memenuhi syarat. Kemudian dia menyarankan Xiang San untuk memeriksa desainnya di internet. Mendengar itu, Xiang San langsung menolak tawarannya. Karena ada banyak jebakan atau celah keamanan di internet. Begitu robot terhubung ke internet, kemungkinan besar semua rahasianya akan terungkap. Menyadari niat buruk Iron Man, Xiang San pergi dari sana bersama anak laki-laki itu. Beberapa saat kemudian, dia membawa anak laki-laki itu ke pinggiran desa. Karena tidak ada fasilitas pengawasan di sana, dia kemudian membangun mekanisme sederhana. Melihat rasa ingin tahu dan kebingungan di wajah anak laki-laki itu, Xiang San mulai menjelaskan asal-usulnya. Mesin itu disebut mesin Turing. Mesin Turing adalah produk terhebat yang diperoleh manusia dalam mempelajari matematika. Ini juga merupakan asal mula dari semua Neigong, ilmu dalam. Neigong adalah teknik peretasan kuno. Itu bisa membaca ingatan dan Wudao GF. Mungkin semacam data bela diri, dengan bebas. Ditambah dengan chip terintegrasi berkinerja tinggi, kode akan dihasilkan secara otomatis. Sentong, kemampuan supernatural, juga akan dipahami secara otomatis. Jika sampai pada tahap itu, apa yang disebut kenaikan mekanis tidak akan jauh lagi. Setelah menjelaskan semua ini, Xiang San menemukan gudang yang ditinggalkan, dan mulai memodifikasi tubuhnya. Sementara itu, petugas kesejahteraan resmi datang ke kota. Karena Xiang San membunuh seekor anjing milik petugas pajak. Sebagai hukuman, kota kecil itu tidak akan berada di bawah perlindungan resmi untuk sementara waktu. Berita ini dengan cepat diketahui oleh para perampok gurun. Mereka akan menjarah kota kecil yang kehilangan perlindungan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Demi keamanan kota, wali kota mengeluarkan banyak uang untuk menyewa 3 pendekar. Tentang ini, Xiang San tidak ingin ambil pusing, karena dia sedang fokus memodifikasi dirinya sendiri, agar programnya tidak diretas oleh orang lain. Dia pertama-tama memprogram ulang terminal intinya dengan bahasa mutan. Kemudian dia menyegel data inti. Terakhir, dia memasang firewall pada chip penggeraknya. 00100101 diikuti oleh 00101. Dia mulai menggunakan suku cadang untuk membangun tubuhnya. Sementara itu, perampok gurun, Lai Fu, telah memasuki kota. Seorang pendekar segera maju untuk menghalangi. Dia mengeluarkan Gatling gun raksasa, dan mulai menembak Lai Fu dengan membabi buta. Namun, Lai Fu hanya membuat angin puyuh, dan dengan mudah menangkis serangan pendekar itu. Kemudian, sebatang besi jatuh dari langit. Sebelum pendekar itu sempat bereaksi, kepalanya tertusuk batang besi. Melihat rekan satu timnya dibunuh dengan kejam, 2 petarung lainnya tak bisa tinggal diam. Mereka segera bersiap bertarung. Namun, setiap serangan yang dilancarkan ke preman Lai Fu, dengan mudah ditangkis olehnya. Saat itu, petarung lainnya melihat celah. Ia diam-diam menyelinap ke belakang preman Lai Fu, dan langsung melancarkan jurus pamungkasnya. Dihimpit 2 petarung, mata preman Lai Fu memancarkan cahaya merah. Lalu ia berkata dengan tenang, "Kalian terlalu lambat." Detik berikutnya, kedua petarung terpental bersamaan. Bersamaan dengan itu, suhu otak mereka meningkat drastis. Seolah-olah akan terbakar. Para petarung langsung tersadar bahwa preman di hadapan mereka adalah ahli tenaga dalam. Cahaya merah tadi telah mengendalikan chip penggerak di otak mereka, dan membuat mereka menjadi rongsokan. Saat preman Lai Fu hendak menghabisi kedua petarung, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. "Rekrut kedua petarung ini menjadi anak buahmu." Ternyata, yang melawan para petarung bukan hanya preman Lai Fu, tetapi juga rekannya yang bersembunyi, Jin Bao Kui. Meskipun preman Lai Fu kuat dalam bela diri luar, ia tidak mengerti tenaga dalam. Jin Bao Kui justru kebalikannya. Maka, mereka bertiga saling melengkapi. Jin Bao Kui terhubung ke mata Lai Fu melalui Wi-Fi, sehingga ia bisa menyalurkan tenaga dalamnya melalui mata Lai Fu. Mendengar preman itu ingin merekrut mereka, kedua petarung langsung setuju. Preman itu tidak takut mereka berkhianat, karena mereka akan menanamkan hard disk pada anggota baru. Hard disk itu berisi ingatan kolektif para preman. Setelah ingatan kolektif ditanamkan,
Bahkan petarung terkuat sekalipun akan terkikis dan jatuh karena ingatan yang sangat banyak itu. Melihat petarung bayarannya dikalahkan, wali kota mengambil pistolnya untuk melawan. Namun, preman Laifu hanya perlu menatapnya untuk mengendalikan wali kota. Lalu wali kota meledakkan diri. Saat itu, preman Laifu mendapat peringatan dari Jin Bao Kui. Bocah itu dibawa pergi oleh truk cyborg. Mendengar itu, preman Laifu langsung melompat mengejar bocah itu. Seketika, preman Laifu sudah berada di atas bocah itu. Ia mengangkat tongkat besinya dan melemparnya ke arah bocah itu. Terdengar suara dentuman keras. Truk itu terguling. Kaki bocah itu patah. Melihat preman itu mendekat, truk itu memohon, "Kumohon, jangan sakiti anakku. Tubuh cyborgku dan otakku bisa kau ambil." Namun, preman Laifu tidak tertarik padanya. Ia hanya ingin menangkap bocah itu dan mengekstrak informasi tentang Xiang San. Sementara itu, modifikasi Xiang San hampir selesai. Ia sedang membaca ingatan bela diri anjing robot. Hanya dengan begitu, agar dia bisa melawan para berandalan. Saat itu juga, berandal Laifu, melalui ingatan anak itu, menemukan tempat persembunyian Xiang San. Lalu dia berteriak ke dalam, "Sesama pendekar, aku datang untuk menguji ilmumu. Keluarlah dan temui aku." Tak disangka, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Melihat ini, berandal Laifu memukul anak itu dengan tongkat besinya. Pukulan keras itu membuat anak itu nyaris sekarat. Lalu dia memindai rumah Xiang San dengan sinar inframerah, dan menemukan bahwa Xiang San masih tidak bergerak. Dia berteriak lagi, "Jika kau tidak keluar, muridmu akan mati." Namun, Xiang San sedang berada di momen krusial. Lengan mekanis terakhirnya hampir terpasang. Melihat Xiang San tidak bereaksi, berandal Laifu melempar anak itu ke udara. Di saat genting ini, sesosok bayangan melesat keluar dari rumah dan menghalangi serangan berandal Laifu. Benar, dia adalah Xiang San yang telah dimodifikasi. Dia menendang tongkat besi Laifu dan melompat mundur untuk menangkap anak yang jatuh. Melihat organ dalam anak itu hancur, mata Xiang San dipenuhi niat membunuh. Meskipun dalam ingatan anjing robot, berandal Laifu di depannya dikenal sebagai pembantai 1000 orang. Dia tidak takut berandal menindas yang lemah, tetapi sebagai pendekar, dia akan membasmi kejahatan. Xiang San berdiri dengan 4 kaki, menghitung jurus lawan di benaknya. Saat dia bersiap menyerang, cahaya merah memancar dari mata berandal Laifu. Sejumlah besar kode berubah menjadi gelombang elektromagnetik dan menyerang mata Xiang San. Saat berandal Laifu mengira dia berhasil mengendalikan Xiang San, sebuah perisai muncul di depan Xiang San dan menangkis gelombang elektromagnetik itu. Melihat ini, berandal Jin Bao Kui yang berada di balik layar terkejut. Dia memeriksa rekaman kejadian tadi, tapi tidak menemukan kejanggalan. Tidak ada firewall, bahkan catatan data serangannya hilang. Dia tidak percaya ada ilmu bela diri tingkat tinggi seperti itu. Saat dia bingung, mata berandal Laifu kembali memancarkan cahaya merah. Ternyata, Xiang San tidak hanya menangkis serangan itu, tapi juga membungkus kode berbahaya yang menyerang dan mengirimkannya kembali ke Laifu. Berandal Jin Bao Kui ingin memecahkannya, tetapi tidak tahu caranya. Dia segera menyuruh Laifu untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Kalau tidak, mereka berdua akan mati karena chip penggerak mereka terlalu panas. Laifu marah mendengarnya. Tadinya dia bisa mengalahkan Xiang San dengan kemampuan fisiknya, tapi dia kalah oleh kemampuan internal Jin Bao Kui. Dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia mengumpulkan kekuatan dan menyerang Xiang San. Auranya mengerikan seperti pisau guillotine yang jatuh. Xiang San melompat menghindar. Saat mendarat, dia menemukan kelemahan lawannya. Dia melompat ke tongkat besi Laifu untuk membalas. Tak disangka, Laifu sudah siap. Ia dengan cepat melemparkan baju Xiang San. Xiang San langsung mengerti, ukuran tubuh mereka sangat berbeda. Kekuatan mereka juga tidak sebanding. Ia lalu melompat ke atap di sampingnya. Tapi Laifu tak memberinya kesempatan bernapas. Tongkat besi di tangannya langsung menyusul. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan dinding. Saat itu Xiang San hanya punya satu pikiran, yaitu mengulur waktu. Asalkan ia bisa bertahan beberapa ronde lagi, virus di tubuh lawannya akan meletus. Namun Laifu juga paham hal ini. Ia segera memerintahkan para pendekar yang baru bergabung, 3 orang, untuk bersama-sama menyerang Xiang San. Detik berikutnya, Laifu terlihat memegang tongkat besinya secara horizontal. Kedua tangannya mulai bergetar dengan frekuensi tinggi. Gelombang suara yang memekakkan telinga menyebar dengan cepat. Saat Xiang San terganggu, Laifu dengan paksa mengubah jurusnya, menggunakan jurus andalannya, 3 anggukan Phoenix. Seketika, satu lengan Xiang San patah. Namun sebelum Xiang San sempat bernapas, tinju seorang pendekar datang menyusul. Tak disangka, Xiang San tidak menghindar, malah meluncur ke bawahnya. Lalu dengan tendangan gunting yang sempurna, ia menendang kepala lawannya hingga terlepas. Melihat ini, Laifu ketakutan dan langsung kabur. Saat itu juga, ibu anak laki-laki itu berlari keluar dan menghalangi Laifu, karena ia takut penjahat itu kabur dan akan menyakiti anaknya lagi. Ia menabrak Laifu dengan tubuhnya. Keduanya berguling-guling dengan keras. Akhirnya mereka berhenti setelah merobohkan 3 rumah, dan ibu itu pun pingsan.
Lai Fu dengan marah mendorong truk itu. Saat ia hendak menghajar truk itu, Xiang San tiba-tiba turun dari langit. Lai Fu langsung marah besar. Ia ingin mati bersama Xiang San, tapi otaknya sudah hampir terbakar. Mana mungkin ia lawan Xiang San. Xiang San dengan cepat berpindah ke belakang Lai Fu, lalu dengan tendangan tinggi ke kepala Lai Fu terlepas. Bersamaan dengan itu, Jing Baokui yang bersembunyi. Seiring berjalannya waktu, virus di tubuhnya meletus, otaknya langsung terbakar. Melihat lawan yang begitu kuat, pendekar terakhir ketakutan dan lumpuh di tanah. Namun Xiang San tidak berniat melepaskannya. Dengan satu tendangan, ia membunuhnya. Saat itu, semua penjahat telah dihabisi oleh Xiang San. Ia mengira penduduk kota akan bersorak untuknya. Tak disangka mereka malah menatapnya seperti monster. Tapi ia tak peduli, karena ia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menyelamatkan anak laki-laki yang organ dalamnya hancur. Beberapa saat kemudian, Xiang San membawa anak laki-laki itu ke Iron Man. Iron Man mengangkat organ tubuh anak laki-laki yang rusak, dan menggantinya dengan organ buatan China. Xiang San, sang tokoh utama, juga menerima perawatan dari Iron Man. Dia memandangi lengannya yang berwarna abu-abu keperakan dan ramping. Transmisi daya dan serat otot dijahit dengan sempurna, membuat tangan ini terlihat lincah dan tidak seperti mesin. Tangan ini awalnya adalah rampasan perangnya. Semua datanya jauh lebih unggul daripada tangan sampahnya yang sebelumnya. Xiang San mencoba melayangkan beberapa pukulan. Suara robekan udara membuatnya puas. Setelah menyelesaikan urusannya di sini, Xiang San membawa kembali 3 mayat lainnya. Dia ingin membaca chip otak dari ketiga mayat itu, untuk memahami informasi tentang dunia ini. Namun, ketika dia membaca catatan tentang perampok gurun, dia terkejut. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah. Tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Pria dibongkar untuk diambil suku cadangnya, sementara wanita dijadikan boneka kelas atas. Namun, untuk kekejaman ini, mereka menyebutnya kebebasan. Melihat ini, pandangan dunia Xiang San runtuh. Saat ini, dia menemukan arti hidup kembali. Dia akan melawan kekerasan dengan kekerasan, membunuh semua perampok di dunia yang kacau ini, dan mereka yang menyebut diri mereka penguasa. Para YP membuka jalan baru. 3 hari kemudian, Xiang San memodifikasi tubuhnya lagi. Seluruh tubuhnya disemprot dengan cat hitam Xiao Guang. Ini untuk menghindari deteksi mata penguasa. Karena itu bukan hanya mata yang mengambang di langit, tetapi juga Weki yang sangat kuat. Ia dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Dia juga merakit keledai mekanik dari suku cadang yang tersisa. Ini digunakan untuk menyimpan persediaan. Hari ini dia akan meninggalkan kota kecil itu dengan keledainya, untuk berburu para perampok di gurun. Tepat saat Xiang San hendak pergi, sebuah truk menghalangi jalannya. Orang yang datang adalah pengkhianat kota kecil, Yinwo. Selama dia bergabung dengan para perampok, dia tidak hanya mendapatkan warisan seni bela diri, tetapi juga memodifikasi baju besi yang mengesankan. Dia datang untuk mencegah Xiang San pergi atas perintah. Tepat saat Xiang San hendak membunuh Yinwo, gelombang elektromagnetik tiba-tiba mengganggu aksinya. Mendongak, dia melihat sebuah drone di atasnya. Pada saat yang sama, sebuah jeki diarahkan ke Xiang San dari beberapa mil jauhnya. Orang yang datang adalah pemimpin organisasi perampok, Lian Huan Dede. Dia sedang mencari lokasi Xiang San melalui drone. Dengan suara bang, sebuah ZD ditembakkan ke arah Xiang San. Namun, Xiang San sudah bersiap. Gerakannya seperti hantu, menghindari ZD. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berdasarkan lintasannya, ZD, sambil menyerangnya, juga mendekati wali kota dan ibu anak laki-laki yang datang untuk mengantarnya. Musuh ternyata menggunakan nyawa mereka berdua, untuk memaksa Xiang San tetap dalam jangkauan tembakan. Melihat ini, Xiang San pertama-tama menendang wali kota. Lalu dia berlari ke arah ibu anak laki-laki itu. Tanpa disangka, berat badannya terlalu besar untuk digerakkan. Detik berikutnya, sebuah ZD mengenai ibu anak laki-laki itu. Diiringi suara ledakan yang menggelegar. Ibu anak laki-laki itu tewas di tempat. Melihat kejadian itu, Xiang San langsung dipenuhi amarah. Ia merendahkan tubuhnya. Sistem tenaganya bekerja dengan kecepatan super. Saat itu juga, kecepatannya melampaui kecepatan suara. Melihat Xiang San menyerbunya, Lian Huan Dede tahu ia tak boleh membiarkan Xiang San mendekat. Ia segera menggunakan jurus pamungkasnya, meluncurkan 13 ZD ke arah Xiang San. Namun, Xiang San telah mengantisipasinya. Sambil menggunakan teknik gerakan ekstremnya, kedua kakinya tetap mencengkeram tanah. Ditambah dengan gerakan cepat yang tak terduga, jurus pamungkas yang dibanggakan penjahat itu menjadi sia-sia. Saat penjahat itu bersiap untuk menyerang lagi, Xiang San menendang reruntuhan kapal perang. Debu berterbangan, menghalangi pandangan penjahat itu. Bahkan drone penjahat itu pun tak berfungsi. Sementara Xiang San berdiri tenang di tengah debu. Otaknya dengan cepat menghitung posisi lawannya. Tiba-tiba, sebuah ZD melesat melewatinya. Dari aliran panas logam yang melewati jari-jarinya, Xiang San menghitung posisi penjahat itu. Detik berikutnya, Xiang San melesat seperti citah menuju mangsanya. Dalam sekejap, ia muncul di depan penjahat itu. Tanpa memberi penjahat itu kesempatan bereaksi,
Xiang San menghancurkan sistem tenaganya dengan satu tendangan. Namun, penjahat itu masih punya senjata rahasia. Sebuah ZD khusus tiba-tiba meledak. Partikel logam memenuhi udara, mengepung Xiang San. Jika benda ini masuk ke dalam tubuh, seluruh sistem kelistrikan akan lumpuh seketika. Tetapi Xiang San punya solusinya. Dia menggunakan sistem pendingin untuk mengeluarkan partikel logam dari tubuhnya. Melihat senjata rahasianya dengan mudah dipatahkan, penjahat yang putus asa itu mulai memohon ampun. Namun, Xiang San tak akan melepaskannya begitu saja. Dengan satu gerakan, ia memenggal kepala penjahat itu. Namun, saat Xiang San kembali ke kota kecil, ia mendapati pengkhianat. Ennuo telah menjadi gila. Saat ia bersiap untuk menghabisi pengkhianat itu, petugas kesejahteraan tiba-tiba datang dengan sekelompok robot yang mengepung Xiang San. Dengan nada angkuh, petugas kesejahteraan itu berkata, "Penjahat, hentikan. Manusia tidak berhak menghakimi manusia lain. Dia harus diserahkan kepada pihak berwenang." Mendengar itu, Xiang San menatap dingin petugas kesejahteraan. "Kalian baru muncul sekarang, di mana kalian saat mereka melakukan kejahatan?" Hanya dengan satu tatapan itu, petugas kesejahteraan merasa gelisah. Ia merasa seperti sedang diincar oleh binatang buas. Untungnya, ia membawa puluhan robot perang yang terlatih. Hal itu memberinya sedikit keberanian untuk berbicara. Xiang San melanjutkan, "Bagaimana jika pihak berwenang tidak memberikan keadilan?" Petugas kesejahteraan itu terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menggeram tak berdaya. "Kau penjahat." Saat itu, Xiang San tiba-tiba merasa otaknya memancarkan percikan kepuasan. Lebih banyak ingatannya terpicu. "Benar, akulah preman nomor 1. Karena keadilan jalanan adalah kekerasan. Ini adalah aksi perlawanan rakyat jelata terhadap kezaliman." Setelah kata-kata itu terucap, batang besi di tangannya langsung menembus otak pengkhianat itu. Melihat ini, hati petugas kesejahteraan terkejut. Orang ini ternyata pengikut Dewa Bela Diri. Dan semua pendekar yang menganut keadilan jalanan Dewa Bela Diri adalah musuh yang harus dibasmi pemerintah. Memikirkan hal ini, dia langsung memerintahkan untuk membasmi Xiang San. Tanpa disangka, Xiang San sudah bersiap. Disertai ledakan keras, sejumlah besar partikel logam menyebar dengan cepat. Sinyal robot langsung terganggu. Melihat ini, petugas kesejahteraan terpaksa mundur dan memerintahkan robot untuk segera membersihkan partikel logam. Beberapa saat kemudian, gangguan partikel logam berhasil diatasi. Namun dia tidak tahu bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Disertai tawa mengerikan, Xiang San ternyata bersembunyi di antara partikel logam. Kecepatannya melebihi kecepatan suara, langsung menyerbu kerumunan robot. Petugas kesejahteraan mencoba melarikan diri, tetapi dijatuhkan oleh tendangan Xiang San. Kemudian, lengan kanannya tanpa ampun menusuk leher petugas kesejahteraan. Dengan kematian petugas kesejahteraan, semua robot kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Xiang San membawa kepala petugas kesejahteraan ke wali kota, lalu mencabut chip otak petugas kesejahteraan, dan melemparkan kepala yang hancur itu ke wali kota. Kemudian menggendong murid kecilnya yang kini menjadi yatim piatu, dan langsung menuju pesawat petugas kesejahteraan. Setelah membaca chip penggerak petugas kesejahteraan, Xiang San dengan mudah meretas sistem pesawat petugas kesejahteraan. Namun, tak lama setelah pesawat meninggalkan kota, sistem tiba-tiba mengeluarkan alarm. Seseorang mengganggu sistem pesawat melalui satelit, disusul dengan 3 tembakan rudal. Namun, Xiang San sudah bersiap, dan dengan mudah menghindari serangan rudal. 2 jam setelah Xiang San pergi, seekor anjing tua datang ke tempat itu. Dengan penciuman 100 kali lebih sensitif daripada anjing biasa, anjing tua itu berhasil mengingat aroma Xiang San. Beralih ke Xiang San, saat ini dia sedang memodifikasi dirinya sendiri. Dia ingin membalaskan dendam Ibu Yuji. Namun, ketika Yuji mengetahui hal ini, dia tampak bingung. Bukankah orang yang membunuh ibunya sudah mati? Mendengar ini, Xiang San mengelus kepala anak laki-laki itu. Yang membunuh ibumu bukan hanya satu orang, bukan juga para preman di gurun itu. Dalangnya adalah dunia yang terkutuk ini. Dan langkah pertama kita adalah menghancurkan markas para preman gurun. Setelah itu, Xiang San mengeluarkan 3 chip otak dan meminta Yuji untuk membacanya. Dia akan secara resmi mengajarkan Yuji keterampilan dasar bela diri siber. Aktifkan mode garis bantu jarak. Saat Xiang San mengaktifkan perintah yang ditanamkan di dalam chip, Yuji tiba-tiba menyadari bahwa dunia di matanya berubah. Banyak kotak warna-warni muncul di penglihatannya, membuatnya mengira ia terinfeksi virus. Xiang San menjelaskan, inilah dunia dari sudut pandang Cyber Warrior. Jaring putih di sekelilingnya adalah jangkauan serangan tangannya. Xiang San meminta Yuji untuk menyerangnya. Namun, setiap kali tangan Yuji mendekati area jaring putih, ia akan diserang balik oleh Xiang San. Kemudian, Xiang San mengambil posisi bertarung, dan jaring putih itu langsung menyelimuti tubuh bagian atasnya. Ia memberitahu Yuji, jika yang lemah ingin tetap aman, ia tidak boleh menyentuh jaring putih musuh. Setelah menguasai pemikiran prediktif ini, bantuan visual ini dapat disembunyikan. Beberapa saat kemudian, Xiang San membaca chip otak preman, dan mendapatkan lokasi markas mereka. Ia lalu menyembunyikan Yuji.
mereka akan menyusup ke markas para preman, dan mencoba menangkap semua preman sekaligus. Xiang San tahu jumlah preman sangat banyak, tapi dia tidak takut. Dengan ingatan bela dirinya yang tersegel mulai terbuka, ditambah dengan bela diri yang diserap dari otak preman sebelumnya, kini dia tidak takut pada siapapun. Tak lama kemudian, Xiang San berhasil menyusup ke markas. Setelah menyembunyikan Yuji di tempat tanpa pengawasan, ia berjalan sendirian menuju pusat markas. Dengan peta dari ingatan preman, ia segera menemukan ruang server pusat. Setelah mengalahkan penjaga, Xiang San dengan mudah meretas firewall server, dan berhasil mendapatkan akses penuh ke markas. Saat itu, para preman akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka mengumpulkan ribuan orang untuk mengepung Xiang San. Xiang San tidak panik, ia langsung mengejek mereka. Kalianlah yang terkepung, akan kutunjukkan apa itu kekerasan. Setelah mengatakan itu, Xiang San langsung menerjang kerumunan. Dalam waktu singkat, ia mengalahkan sebagian besar preman. Seorang pemimpin kecil mencoba menghentikannya, tetapi detik berikutnya kepalanya dipenggal oleh Xiang San. Melihat Xiang San yang seperti monster, para preman yang brutal itu ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi Xiang San telah memotong jalan keluar mereka. Ia menemukan wakil pemimpin, Xiao Du Chong. Xiao Du Chong menatap Xiang San dengan putus asa. Ia tidak rela, ia ingin melawan, tetapi detik berikutnya kepalanya dipenggal oleh Xiang San. Saat itu, semua preman di markas telah dikalahkan. Para preman gurun, untuk memuaskan nafsu bejat mereka, memasang paksa sebuah terompet di mulut seorang gadis. Ibunya dijadikan alat pemuas nafsu. Ibu dan anak itu mengira akan mati di penjara preman. Tetapi tak disangka, keajaiban terjadi. Hari itu, merasakan udara kebebasan di luar, dia meneteskan air mata kegembiraan. Saat dia berpikir akan segera bebas, para penjahat muncul. Ternyata mereka tidak hanya memodifikasi mulut gadis itu, tetapi juga mengubah mata gadis itu menjadi kamera perekam. Dan di dalam tubuhnya terpasang deweki. Melihat ini, wanita itu benar-benar putus asa. Kebebasan yang dia perjuangkan mati-matian, di mata mereka hanyalah sebuah permainan. Saat itu, wanita itu membuat keputusan besar. Bahkan jika harus mati, dia akan mati demi kebebasan. Memikirkan hal itu, dia menggendong putrinya dan langsung berlari keluar gerbang. Para penjahat terkejut melihatnya. Mereka tidak menyangka wanita itu berani melawan. Lalu, dengan mengejek, mereka mengeluarkan senjata eski dan bersiap menembak. Pada saat genting itu, seorang anak laki-laki bersuara menghentikan serangan mereka. Orang itu adalah Yuji, murid Xiang San. Yuji tahu dia bukan tandingan para penjahat, tetapi dengan penuh rasa keadilan, dia tidak peduli lagi. Saat itu, dia hanya ingin menyelamatkan ibu dan anak yang malang itu. Melihat itu, para penjahat langsung mengarahkan senjata mereka ke Yuji. Dengan bantuan garis bantu, Yuji dengan mudah menghindari tembakan para penjahat. Lalu, dia dengan cepat berlari menuju wanita itu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.